Shalom Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini bawa hidup kita untuk kita menyembah pada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyatakan haleluya bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Di setiap kami Tuhan, membawa pujian kami, syukur kami, hanya Kau Allah yang layak terima segala pujian. Pagi hari ini kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap melakukan firman-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya berdoa pada pagi hari ini atau sepanjang hari ini, berkat-berkat Tuhan terus dilimpahkan atas hidup kita sekalian. Saudara, untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan judul, diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya bacakan di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini,
kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, ketika Tuhan memanggil Abraham, berkat itu sesungguhnya berasal dan sumbernya daripada Tuhan. Sekali lagi bahwa berkat itu sesungguhnya berasal dan sumbernya daripada Tuhan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, hidup ini, kesehatan, pekerjaan, usaha, bahkan kekayaan, semua yang kita miliki ini adalah anugerah daripada Tuhan. Penting bagi kita sekalian bahwa kita harus sadar bahwa berkat itu bukan berbicara tentang materi, seperti halnya yang saya sebutkan, tetapi juga damai sejahtera, sukacita, kesehatan, bahkan keluarga yang saat ini kita miliki. Oleh karena saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengerti, tahu tentang bahwa sumber itu berasal daripada Tuhan, berkat itu sumbernya daripada Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia memiliki segala keterbatasan, bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, bahwa sesungguhnya daripada Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang berkat. Berkat itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Tetapi Tuhan juga mengatakan, engkau akan menjadi berkat. Tuhan berkata kepada Abraham pada saat itu, aku akan memberkati dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita memiliki tujuan. Bukan untuk diri kita sendiri. Melalui berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita, yang kita terima, ialah itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Seperti sungai yang mengalir. Jika air itu berhenti, air itu bisa menjadi keruh. Air itu bisa menjadi bau. Air itu tidak ada fungsinya. Tidak ada manfaatnya. Tetapi jikalau air sungai itu mengalir, akan memberi manfaat. Akan memberikan kehidupan. Demikian juga dengan berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Berkat bukan kita nikmati pribadi, tetapi justru ketika Tuhan memberikan berkat atas hidup kita, biarlah hidup kita itu menjadi saluran berkat, menjadi dampak bagi setiap orang. Dan yang ketiga, saudaraku, berbicara tentang berkat, biarlah hidup ini membawa dampak, biarlah hidup ini membawa pengaruh. Melalui Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Hidup yang taat kepada Tuhan itu akan berdampak luas, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Ketika berkat daripada Tuhan yang kita terima, ketika hidup kita taat, itu akan menjadi dampak, menjadi pengaruh yang luas, bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa dipakai Tuhan untuk mengubah
hidup seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Apa yang bisa kerjakan? Kerjakanlah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Seperti firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan, lakukanlah, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan hari ini. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu. Saya percaya ketika kita melakukan dengan segenap hati, jiwa, pekerjaan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan. Hal yang keempat saudaraku yang dikasihi Tuhan berbicara tentang berkat. Ini menjadi tanggung jawab setiap orang yang diberkati oleh Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, berkat secara jasmani, kita punya tanggung jawab yang lebih besar supaya kita menjadi saluran agar orang lain melihat akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaan bagi kita sekalian, bagi saudara, bagi saya pribadi, apakah hidup saya sudah menjadi berkat bagi orang lain atau belum? Yang tahu kepada saudara. Siapa yang bisa kita bantu hari ini? Yang tahu kepada saudara. Oleh karena itu saudara, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, melalui kehidupan saudara, melalui finansial saudara, melalui harta saudara, mari bersama-sama kita juga punya tanggung jawab. Biarlah setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita, itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini atau firman Tuhan, Tuhan memberkati kita masing-masing bukan saja untuk memuaskan daging kita, untuk memuaskan jasmani kita, untuk bukan memuaskan akan diri kita, tetapi supaya kita menjadi alat Tuhan bagi sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, seperti hal yang dilakukan oleh Abraham. Ingat pesan Tuhan hari ini. Berkat Tuhan dalam hidup kita dapat bermanfaat, bermakna apabila bisa disalurkan bagi orang lain. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan katakan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.